نور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سمي قبل يولد صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي يا من سمي قبل يولد أهلا وسهلا بحبي يا من يا ويل تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستيفاء والحسن على تماسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومطاعته وقربه وثوابه. Sedikit saja daripada kita baca dari Syekh Hadi Al-Atas, mudah-mudahan berbekas di hati kita semuanya untuk selalu kita menjalankan aktivitas kita untuk selalu talabul ilm faqidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjuti daripada kajian di bulan kemarin tentang kalimat hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah. Yang ada satu marah dibaca sebanyak 7 kali, maka adanya tiratibul atas. Ini sunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Di dalam Sunan Abu Daud juz yang kedua tentang masalah kitab adab, bahwasanya an Abu Darda beliau mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala ija asbah, barang siapa dia berkata ketika di waktu pagi, wa ija amsa, ataupun di sore hari. Ini kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca pagi 7 kali, sore 7 kali. Bolehkah di sini riwayat mengatakan hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cuma Sahih Baratib mengambil daripada hasbunallah wa ni'mal, disingkat hasbunallah wa ni'mal. Semua berdalil daripada sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang mengatakan ratib itu enggak ada dalilnya, itu bohong, itu pendusta itu. Semua ada di ratib, semua ada di dalil Al-Quran, semua ada di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat At-Taubah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sab'ah marrah, maka kafahullah ma ahabahu shadiqan kana biha au kadziban. Maka barang siapa yang membaca 7 kali di pagi hari ataupun di sore hari 7 kali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya daripada
siksa api nerakanya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Cuman si bangun, jangan bangun jam 6 baca sunopon ya. Habis sholat subuh dikira tasbih 33, tahlil dia apa? Tahmid 33, takbir selesai udah. Apalagi yang mau kerja Wibul Latif. Kebanyakan di pondok pesantren baca Wibul Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Sahibul Majlis Habib Husain bin Ahmad bin Syekh Al-Attas, juga Al-Walid Habib Ahmad bin Syekh Al-Attas. Semoga senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Dan juga para habaib yang mulia, Habib Soleh, juga Habib Faisal, dan juga Gadir, juga para habaib yang lainnya, semoga senantiasa Allah limpahkan kebaikan dan keberkahan. Dan juga semoga dengan adanya para habaib di antara kita, Allah juga limpahkan keberkahan kepada diri kita. Juga para hadirin wal hadirat, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini bertemu di tempat yang insya Allah penuh keberkahan. Dimana tidak, ini adalah fi baitin min buyutillah, salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam momen yang penuh berkah juga, yaitu di dalam membaca zikir, mengingat Allah, menyebut salawat kepada Nabi SAW, diakhiri dengan nasihat-nasihat agama. Jadi ada banyak sekali, boleh kita bahasakan, ada lapis-lapis keberkahan yang melingkupi diri kita pada malam hari ini. Nah, jadi ini adalah satu kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Tentunya kita bisa bertahan di sini, ada di sini, itu adalah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Nah, dan juga untuk orang-orang yang punya andil dalam pelaksanaan hal-hal yang terjadi seperti malam hari ini, ada keberkahan tersendiri. Nah, tadi pas saya sampai, ada yang lagi cek mikrofon, ada yang lagi bakar arang, ada yang lagi pasang banner, ada yang lagi gelar karpet, ada Habib Husain sendiri di sini, luar biasa. Ini semua adalah hal-hal yang paling membanggakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak lain dan tidak bukan, semua itu upaya melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Innama bu'ithtu mu'alliman. Saya ini Allah utus, kata Nabi, sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang pengajar. Misinya Rasul itu adalah dakwah ilallah. Siapapun dari umat Nabi Muhammad yang mengambil peran di dalam dakwah tentu akan mendapatkan kebaikan yang besar di dalam hidupnya. Mengambil peran, tapi bukan semuanya jadi ustaz. Siapa yang ambil peran dalam dakwah dapat kebaikan, rame-rame jadi ustaz. Kalau semua jadi ustaz, siapa yang dengerin? Nah, semua mengambil peran dakwah tentunya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang bisa bicara, silakan bicara. Yang punya ilmu, sampaikan ilmu. Yang gak punya ilmu, misalnya ilmu gak cukup untuk berbicara, tapi tangan kuat, silakan pukul hadroh. Yang suara tinggi, silakan baca qasidah. Yang punya tenaga gelar karpet. Semua itu adalah upaya dan misi menyambung dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada seekor burung namanya hudhud. Pernah dengar? Hudhud, burung yang katanya nggak berakal.
ngomong aja nggak bisa, Bismillah aja nggak paham. Ini hut-hut cuma bisa terbang, tweet. Kan burung bisa ngomong sekarang di Twitter. Zaman dulu kicauan burung itu belum dipahami. Nah ini hut-hut Allah abadikan di dalam Al-Quran. Padahal dia burung, padahal dia katanya nggak berakal. Allah abadikan namanya hut-hut di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Naml. Surat An-Naml ayat ke-25 kalau saya nggak salah. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau mengadakan majelis pertemuan bersama orang-orang yang biasa duduk dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman menanyakan, "Ma ilal al-tayr?" Kenapa saya nggak lihat itu burung? Jadi Nabi Sulaiman, biasanya itu burung kelihatan, burung hut-hut biasanya kelihatan. Tiba-tiba di satu majelis Nabi Sulaiman lihat kok nggak ada nih yang biasa hadir. Ada pelajaran. Apa pelajaran yang pertama? Kalau hadir majelis jangan jadi orang yang maunya majelis belum dimulai, kalau belum kedengaran maulid maunya di depan. Maulid masuk, selesai maulid keluar lagi. La ilaha illallah. Ustadz nggak tahu dia, nggak pernah lihat dia hadir majelis, batang hidungnya nggak pernah kelihatan sama itu ustadz. Jangan jadi orang yang begini. Hut-hut, walaupun dia buruk, Nabi Sulaiman selalu sadar dan ngeh kalau dia hadir. Pelajaran buat kita, kalau datang majelis, tampakkan wajah kita di depan guru kita. Tampakkan wajah di depan Habib Husin. Kasih lihat muka, cium tangan, karena pandangan seorang guru itu nggak sembarangan. Memandang guru dan dipandang guru itu nggak sembarangan. Di dalam bahasa agama kita mengenal ada yang namanya nazroh. Nazroh itu satu pandangan. Terkadang orang-orang yang mereka orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, kalau sedang turun hal, sedang turun anugerah rohaniah dari Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan mereka itu bisa ubah orang. Nah, makanya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir beliau mengatakan dalam qasidah Ar-Rahimin, nazroh tusilul anna wa tudnil muna minna wa kullal hanan wa fi kullihin. Ada satu pandangan tuzilul ana, bisa menghilangkan segala keburukan. Anna wa tudnil muna, mendekatkan segala keinginan. Yang belum punya kerjaan bisa dekat kerjaannya, yang belum punya jodoh bisa dekat jodohnya. Cuma sebab satu nasroh dari seorang guru. Tuzilul ana wa tudnil muna minna wa kullal hanan wa fi kullihin. Bahkan ada sebagian nasroh yang menjadikan diri kita ini mendapatkan pemberian rohani fi kullihin, dalam setiap detik dan setiap saat. Jadi nggak sembarangan. Itulah Habib Ali Al-Habsyi diceritakan pada zaman beliau punya murid namanya Syekh Ahmad Makarim, Ahmad bin Hasan Makarim, bukan seorang Habib. Makarim adalah seorang Syekh, bangsa dari Syekh, bukan Habib. Tapi dia muridnya Habib Ali Al-Habsyi. Ahmad bin Hasan Makarim pakaiannya persis seperti pakaian Habib Ali Al-Habsyi. Ahmad bin Hasan lagi jalan. Ketika lagi jalan, dia melihat ada satu orang, rambutnya gondrong, sarungnya hampir selengkol di atas betis, kayak tukang daging. Sarungnya hampir di atas betis, bajunya kumal, bawa pedil, bawa tembakan, lagi nembakin gunung, lagi nembakin gunung. Ahmad bin Hasan kenalan, wahai fulan, namamu siapa? Nama saya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Syekh Abu Bakar. La ilaha illallah. Habib. Pakaian begitu, Habib. Ahmad bin Hasan Makarim bilang, Habib itu harusnya belajar sama Habib Ali Al-Habsyi. Maka dengan ucapan yang bukan niatnya mencerca, kalau niatnya lakwal, tapi Ahmad bin Hasan mengucapkan satu ucapan niatnya buat menarik orang ini. Kemudian Ahmad bin Hasan bilang, oh kamu bin Syekh Abu Bakar? Iya. Kamu seorang Habib? Iya, saya seorang Habib. Habib ini pakaiannya nggak begini. Ahmad bin Hasan sekali lagi niatnya bukan mencela, kalau mencela kualat. Habib itu pakaiannya nggak begini. Habib itu gimana pakaiannya? Habib itu seperti Habib Ali Al-Habsyi. Siapa Habib Ali Al-Habsyi? Dan orang tersebut, sini kamu saya ajak kepada Habib Ali Al-Habsyi. Kalau nggak digituin, nggak bakal mau ikut. Diajak oleh Ahmad bin Hasan Makarim kepada Habib Ali Al-Habsyi di bawah rumah. Kemudian Ahmad bin Hasan bilang, Ami Ali. Dipanggil Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali buka jendela dari tingkat tua. Ketika dibuka, pandangan Habib Ali Al-Habsyi memandang orang tersebut. Satu pandangan, ini orang pulang rumah, dia potong rambutnya, dia ganti bajunya, dia fokuskan dirinya untuk menuntut ilmu Allah. Gak sampai beberapa bulan, ini orang dia bilang, Habib Ali, mau sholat di Mekah nggak? Ntar subuh saya mau sholat di Mekah. Ngomongnya Isya. Ngomongnya Isya. Nanya pada Habib Ali mau sholat di Mekah nggak? Posisi di mana? Posisi di Seoul. Hari ini kalau kita naik bis itu 16 sampai 17 jam.
Dia bilang, Nabi kali mau sholat di Mekah, enggak, saya mau sholat subuh di Mekah. Artinya apa? Udah menjadi salah seorang daripada wali Allah. Jadi seorang wali. Apa sebab utamanya? Nazroh. Satu pandangan, gak banyak-banyak, satu pandangan bisa merubah seseorang. Makanya Nabi Sulaiman cari kemana Hudhud. Nah, kenapa dicari? Karena biasanya kelihatan. Pelajaran buat kita kalau datang majlis, jangan jadi orang yang gak kelihatan. Tampakkan diri kita. Tunjukkan diri kita di depan seorang guru. Pandang wajah guru, minta dilihat oleh seorang guru. Dia nggak lihat juga, ambil tangannya, cium tangan itu guru. Nah, tujuannya apa? Mendapatkan nazroh dari guru tersebut. Gimana kalau guru itu sedang dapat pemberian dari Allah, maka nazroh itu juga bakal jatuh ke dalam hatinya. Nah, ini Nabi Sulaiman, kembali lagi kepada siapa? Hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surat An-Nahl ayat 25 diceritakan Nabi Sulaiman bertanya, mana itu? Atau ya, mana itu si guru? Inilah arah Hudhuda, inilah arah Hudhuda. Saya tidak melihat si Hudhud, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Am yakuna minal ghaibin? Apakah dia ghaib? Apakah dia tidak datang pada hari ini? Nah, ternyata Hudhud ini saat itu sedang melakukan survei dakwah. Jadi Hudhud kan burung, nggak bisa ngomong. Dia bisa diterbang. Dia terbang ke sana ke sini. Ngapain dia terbang ke sana ke sini? Ngelihat daerah, ngelihat wilayah mana yang kira-kira bisa menjadi medan dakwah. Bukan Hudhud yang dakwah, karena omongannya nggak digertiin, karena dia cuma bisa berkicau. Siapa yang dakwah? Yang dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Perannya Hudhud cuma nyari tempat, tapi namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Pesan buat kita, jangan berkecil hati. Aduh, kalau dia enak, dia bisa main hard rock. Kalau saya nggak bisa, enggak juga. Walaupun kita nggak bisa main hard rock, kita bisa gelar karpet. Nggak bisa gelar karpet, kayak tadi tuh yang bawa apa? Yang bawa lidah, yang bawa selendang, bisa putar-putar. Semua orang ambil perannya di dalam dakwah ilallah. Nah, Hudhud yang cuma bisa survei, dia mendapatkan kemuliaan, namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Padahal katanya dia tidak berakal. Nah, itu di India. Orang tua saya, Habib Rais bin Tahir, beliau cerita beliau punya guru di India, seorang syekh Tariqah. Ini syekh Tariqah tersebut di India, kalau dia lagi adakan acara maulid besar, semua orang, murid-muridnya khususnya, berlomba-lomba buat punya andil di dalam perayaan maulid tersebut. Mereka yang jabatannya seorang direktur di bank, jabatannya seorang manajer, orang-orang dengan jabatan tinggi, kalau mereka terlambat datang ke maulid, gak sempat ngapa-ngapain, mereka bela-belain ke dapur, digulung itu ke meja mahal, dia lepas setelan mahalnya, dia bela-belain buat cuci piring. Kenapa? Ada keberkahan di situ. Semua orang harus mengambil bagiannya di dalam dakwah Allah. Hudhud saja seekor burung, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ada lagi binatang kedua. Binatang kedua yang Allah sebut di dalam surat Al-Kahfi. Apa itu? Seekor anjing. Seekor anjing. Allah katakan di dalam ayatnya, wa qalbuhum basitun diraihi bil wasit. Dan anjing mereka itu menyandarkan tangannya di dalam wasitun diraihi bil wasit, dan anjing peliharaan mereka menyandarkan tangannya di pintu gua. Buat apa kalau kita pikir? Buat apa Allah ceritain? Perlu apa? Allah ceritain ada anjing dari tangan di pintu gua. Ada perlu apa? Gak ada berharganya itu anjing. Tapi ternyata dia bukan sembarang anjing. Anjing ini adalah anjing yang menjaga Ashabul Kahfi. Anjing yang menjaga orang-orang yang berjalan di dalam dakwah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing saja yang katanya gak berakal, yang katanya najis mughalladhah, Allah abadikan di dalam Al-Quran penyebutannya karena dia menjaga para pendakwah. Sekali lagi, dia nggak bisa ceramah. Digonggong juga orang kira dia lagi marah. Dia nggak bisa ceramah. Dia nggak bisa ngajak orang. Orang lihatnya takut. Apa yang dia bisa? Dia bisa menjaga. Dia bisa menjaga para ulama. Dia bisa menjaga para pendakwah. Itu yang dia lakukan, diambil perannya, dapat kemuliaan, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu sayang seribu sayang. Kalau kita udah punya guru yang ada di dekat kita, ya kita hadiri majelisnya, tapi kita nggak ambil peran kita di dalam dakwah, di dalam perjalanan guru kita. La ilaha illallah. Li'anjah ya Allah bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am. Kata Nabi, orang lain dapat hidayah, kamu salah satu sebabnya itu lebih baik ganjarannya daripada unta berwarna merah.
Kita kan katanya nggak ada sebagian yang nggak bisa ceramah, ada sebagian yang nggak bisa berdakwah, bisanya cuma ngajak orang ke dalam majelisnya Habib Husin. Ajak, biar mereka dapat hidayah, biar mereka mendapatkan pencerahan dan petunjuk. Kita bisa ngajak satu orang dapat hidayah sebab ajakan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada unta merah. Lebih baik dari apa? Dari unta merah. Ada pernah lihat unta merah? Saya tanya nih, ada yang pernah lihat ke unta merah? Enggak pernah? Jarang. Ada unta berwarna merah. Kata Nabi, kita bisa menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Khairun laka min umurin ni'am, lebih baik daripada unta merah dan jarang. Sekali lagi nih, saya tanya nih, ada pernah lihat unta merah? Pernah? Jarang. Karena jarang harganya mahal. Kalau dalam bahasa Itali, merah itu dibahasakan dengan Ferrari. Bahasa Itali merah apa? Ferrari. Mahal nggak Ferrari? Mahal. Orang yang bisa menjadi sebab hidayah dan petunjuk kepada orang lain, Allah berikan ganjaran jauh lebih baik daripada unta berwarna merah. Jadi lebih baik daripada Ferrari. Yang mau Ferrari di surga, jadilah orang-orang yang mengambil peran dakwah, ambil peran dakwah. Walaupun kita masih muda, ini kebanyakan saya lihat anak muda nih. Yang Abdul Soleh juga yang paling muda kayaknya di antara kita. Nah, ini rata-rata masih muda. Apalagi anak muda, tentunya anak muda itu yang punya eksekusi, anak muda yang punya semangat, anak muda yang punya loyalitas. Nah, jadi mereka yang harus lebih utama dan lebih depan tampil di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang terdahulu, para pemuda mereka bukan orang-orang yang disibukkan dengan medsos, bukan orang yang disibukkan dengan game online, apalagi yang main apa? Main TikTok. Apalagi yang main TikTok, itu yang joget-joget di TikTok, hapus TikToknya sekarang. Nah, itu nggak ada manfaat di dunia dan di akhirat. Nah, hal terlihat, apalagi para pemuda. Para pemuda kita itu zaman dulu adalah orang-orang yang luar biasa. Tanpa alasan, mereka itu orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan namanya abadi sampai hari ini. Kenal Nabi Ismail? Kenal Nabi Ismail? Anaknya siapa Nabi Ismail? Anaknya Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail dari semenjak masih merah, ini masih merah bayi, ditinggalkan oleh bapaknya biwadin ghairu dzar'i, di tempat yang rumput aja nggak mau tumbuh, di Mekah, di Baitul Muharram, di kota Mekah yang saat itu belum ada siapa-siapa. Anak masih merah sama emaknya ditinggalkan oleh sang bapak. Kalau bukan wahyu, waduh, jangan dicontoh. Nabi Ibrahim jangan dicontoh. Nah, ini khusus buat beliau, wahyu dari Allah. Beliau tinggalkan putra yang masih merah biwadin ghairu dzar'i. Datang pertama kali bertahun-tahun, habis ditinggalin zaman dulu, bertahun-tahun gak dijemukin, berlalu puluhan tahun. Nabi Ismail itu kalau kita menghitung hidup-hidupnya kira-kira tahun 3200 sebelum Masehi. 3200 sebelum Masehi. Bapaknya datang, udah lama ninggalin dia. Sekali-sekali bapaknya datang ngapain? Mau nyembelih. Kita punya bapak, kita tinggal dari kecil. Tuh bapak datang, kita pukul bagus. Ini contoh bapaknya datang mau ngapain? Kalau ya bunaya ini arafil manam niatahu, pantur mata taruh, wahai anakku saya mimpi, saya nyembelih kau. Menurutmu bagaimana? La ilaha illallah. Sekalinya datang mau disembelih. Pasrah Nabi Ismail alaihissalam. Pergi lagi. Habis mau nyembelih, pergi lagi. Datang lagi kali kedua, nyuruh ngapain? Nyuruh nyalahin bini. Balik lagi yang ketiga, disuruh pertahankan istrinya. Kalau ada seorang pemuda yang punya dalih broken home, wah kamu sih enak bisa ngajak yang baik-baik. Kalau saya nggak bisa, keluarga saya hancur.
Kalau ada pemuda yang berdalih dengan keluarganya hancur untuk tidak berdakwah di jalan Allah, untuk tidak baik, Nabi Ismail yang paling utama. Ditinggalin masih orok di tempat yang orang nggak bisa hidup. Datang bapaknya mau disembelih, habis itu datang lagi disuruh kerain begini. La ilaha illallah. Jadi Nabi Ismail berjalan dakwah. Namun karena beliau mengambil peran tersebut, namanya abadi sampai hari ini. Tidak pura-pura, terlalu banyak para pemuda di dalam sejarah Islam yang bisa kita jadikan cermin. Mereka mengambil peran mereka di dalam dakwah. Contoh lagi, satu orang pemuda tahun 1435. Kalau dengar 1435 apa yang terlintas di benak kita? Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Benteng Konstantinopel itu dibangun oleh Raja Konstantin. Oleh Raja Konstantin tahun 300 Masehi. Jadi 3 abad sebelum Rasulullah lahir. Tahun 300 Masehi dibangun itu benteng Konstantinopel oleh Sultan Konstantin, Raja Konstantin. Benteng yang sangat kokoh karena diapit oleh 2 lautan dan 2 daratan. Ini tidak bisa ditembus. Semua orang, semua raja, semua kelompok berusaha untuk menghancurkan Konstantinopel berabad-abad, ratusan tahun, bahkan sampai 1000 tahun lebih, gak pernah ada yang berhasil. Tahu-tahu 300 setelah perjuangan panjang orang-orang di seluruh dunia untuk menghancurkan Konstantinopel tidak berhasil, Rasulullah SAW pada perang Ahzab itu perang Khandaq. Ada satu batu yang gak bisa dihancurin. Sahabat dalam keadaan lapar, hantam itu batu pakai pacu gak hancur-hancur. Rasulullah SAW turun. Sahabat rasa-rasanya pengen beralasan, ya Rasulullah kami gak kuat hancur ini. Kenapa? Ini perut kami udah diikat pakai batu, ada satu batu buat ganjal lapar, diikat di perut para sahabat. Kami gak kuat buat hancurin ini batu. Rasulullah turun, Rasul ambil itu pacu. Ketika Rasul angkat tangannya untuk menghancurkan batu, sahabat malu. Kenapa? Di perut Nabi terikat 3 batu. Rasulullah jauh lebih lapar ketimbang para sahabat. Beliau pukul batu itu pertama kali. Ini diriwayatkan di dalam Al-Mubarakfuri. Beliau tulis dalam Rahikul Maktum. Dan dalam Rahikul Maktum, Rasul pukul sekali, muncul api yang sangat besar. Kemudian Rasul mengatakan, Allahu Akbar, utitu mafatihar roh. Saya diberikan oleh Allah kunci daripada kerajaan Romawi. Rasul pukul lagi, Allahu Akbar, lataf tahunna Konstantinia, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. La ilaha illallah. Riwayat yang lain dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasul pernah bersabda, lataf tahunna Konstantinia, wala ni'mal jais, wala ni'mal amiruha, wala ni'mal jais dari jais. Nanti wahai umat Islam, kalian akan taklukkan Konstantinopel. Yang menaklukkan adalah sebaik-baiknya pasukan, pemimpinnya adalah sebaik-baiknya pemimpin. 300 tahun sampai zaman Nabi gak berhasil ditaklukkan. Sahabat mencoba, Abu Ayyub Al-Ansari, Abdurrahman bin Auf, semua sahabat mencoba, tidak ada yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kapan itu terjadi? Abad ke-15, 1435, ada seorang pemuda namanya Muhammad Ibn Murad Al-Thani, putra daripada Sultan Murad II. Nah, Muhammad, dia ahli 4 bahasa, dia ahli fisika. Muhammad ini pemuda dengan semangat yang luar biasa, dia rancang segala macam untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan ternyata singkat cerita, pasukan Muhammad Al-Fatih kalah. Jadi gak menang, udah berusaha kalah. Pasukannya tidak bisa menembus benteng Konstantinopel. Kenapa? Karena satu-satunya jalan untuk masuk ke Konstantinopel itu disebut dengan Selat Bosporus. Dan selat itu ditutup dengan rantai yang segede badan kita. Rantainya segede badan kita. Gimana kapal melewat? Jadi dia mengambang di tengah laut dengan menunggu rantai itu berhasil dihancurkan. Orang dari Konstantinopel tinggal lemparin pakai ketapel api. Hancur. Pasukan Muhammad Al-Fatih kalah, frustasi. Namun seorang pemuda gak bisa mengandalkan akalnya sendiri, karena betapapun pemuda itu pandai, pintar, punya eksekusi, berani dan lain sebagainya, dalam sisi spiritual dan pengalaman tetap harus benar yang kuat. Nah, untungnya Muhammad Al-Fatih punya seorang guru yang bernama Abdurrahman Ak. Namanya Abdurrahman Ak, seorang guru spiritual, seorang ulama terkemuka pada zaman tersebut. Gurunya menasehati,
dengan nasihat-nasihat yang baik. Kemudian Muhammad Al-Fatih terbuka hatinya, Allah ilhamkan di dalam hatinya. Pada malam itu dia perintahkan pasukannya buat angkat kapal. Satu-satunya tercatat di dalam sejarah kapal menyeberangi daratan. Bukan sembarang daratan, kapal itu melewati pegunungan. Siapa yang bawa? Pasukan Muhammad Al-Fatih. Karena tadi kalau mau lewat laut ada rantai, nggak bisa lewat. Akhirnya lewat darat, kapal diangkat. Ini bukan kapal kecil, kapal sebesar-besar raksasa, sebesar-besar gajah, itu dibawa oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Banyak yang mati, banyak yang kakinya buntung dan lain sebagainya. Intinya kapal-kapal itu berhasil dipindahkan masuk ke balik rantai tersebut. Pagi hari orang-orang Konstantinopel bangun, dia lihat pasukan umat Islam, kapalnya telah masuk di pelataran Selat Bosporus. Mereka tahu hari itu mereka kalah. Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Pertanyaannya, berapa umur Muhammad Al-Fatih saat itu? 21 tahun. La ilaha illallah, pemuda. Yang seharusnya kalau kita mau ngaca, jangan ngaca dari orang lain dulu. Jangan ngaca dari orang yang gak mandi wajib, jangan ngaca dari orang yang gak sunat. Ngaca dari bangsa kita dulu. Dari sama-sama umat Islam, cuma zamannya beda. Zaman dahulu kalau kita berkaca, la ilaha illallah, malu 1000 malu. Nah, kita nggak bisa begitu. Kita nggak bisa begitu. Paling tidak, ambillah peran dakwah sebisa kita. Bantu Habib Hussein di dalam majelisnya. Apapun yang bisa kita khidmahi. Apapun yang bisa kita tolong. Nah, karena majelis semacam ini tidak berhenti di dunia. Nah, majelis kayak gini, saya sampaikan, ini tidak berhenti di dunia. Majelis ini akan bersambung sampai akhirat nanti. Itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau pernah ada seseorang bilang, wahai Tuan Syekh, keluarga saya meninggal, orangnya banyak dosa, tolong dong kasih syafaat. Kamu kan wali, kamu kan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tolong kasih syafaat. Masa nggak bisa? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani gak serta-merta bilang, oh ya udah, selamat, saya syafaatin. Gak begitu. Sebesar-besarnya magom beliau bahkan sampai disebut dengan Al-Haikal Nurani, Wal Ghaus Somadani, Sultanul Auliya, raja dari para wali. Sebesar-besarnya magom beliau masih bertanya, itu orang pernah hadir majelis saya nggak? Nggak pernah, Tuan Syekh. Pernah lewat di majelis saya nggak? Nggak pernah, Tuan Syekh. Dia pernah punya orang yang dia sayang nggak hadir di majelis ini? Nggak punya. Ternyata Tuan Syekh menundukkan kepala, oh saya dapat sambungan. Ada kerabat dia yang dia cinta kepada seorang yang hadir di dalam majelis saya. Jadi buat kasih syafaat di akhirat, gak serta-merta tuh syafaat disebar-sebar dikasih makan ayam, tapi harus ada sambungan, harus ada sebab mendapatkan syafaat tersebut. Makanya majelis kayak begini gak berhenti di dunia, tapi akan bersambung sampai ke akhirat nanti. Guru kami, guru saya, gurunya Habib Hussein, Al-Habib Hasan Baharun, beliau mengatakan sebelum beliau meninggal, kalian semua, wahai para santri dakwah, nanti akan naik di dalam bahtera, di dalam perahu ustaz di akhirat. Artinya, mereka orang-orang mulia di sisi Allah, mereka punya hak di akhirat nanti untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka tahu, orang yang mereka kenal. Makanya jangan ragu-ragu, hadir di majelis semacam ini bukan buat Habib Hussein, tapi buat diri kita, buat selamatkan kita di akhirat nanti. Karena tidak berhenti di dunia, bersambung sampai ke akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majelis, berhadap dengan adab para ahli ilmu, juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga bisa berkhidmat sebaik-baiknya kepada para guru. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.